Kita pesantren ini adalah di rantau. Apa yang kita cari di rantau ini? Siap. Nah, kita menuntut ilmu, mengajar di tengah-tengah malam, habis sholat maghrib, sholat isya, berangkat keluar, bawa lentera. Di kampung ini belum ada listrik, belum ada listrik, belum ada telepon. Memang cita-cita Abi karena ditinggalin harta oleh orang tua. Ini Abi harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Subhanallah. Disitulah terinspirasi Abi untuk membangun pondok pesantren, walaupun kecil-kecilan. Artinya ada usaha sampingan gitu. Betul, harus ada. Sebab saya membangun pondok pesantren ini bukan mencari keuntungan materi dari pondok pesantren. Harapan Abi ke depan yaitu tetap di dalam tugas amar ma'ruf nahi munkar ini, yaitu pesantren yang Abi sudah bangun supaya bisa ada yang melanjutkan. Ya, kepada para santri sekalian, baik yang senior maupun junior, bersemangatlah dalam rangka mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar ini di muka bumi, sehingga kita insya Allah tercatat di sisi Allah sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Al-Muslimin yang terhormati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Pemirsa Al-Muslimin, ayah bunda serta santriwan santriwati Al-Musyarrafah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali podcast dengan tamu yang istimewa. Dengan siapa kita akan podcast? Kita podcast dengan pimpinan pondok pesantren Al-Musyarrafah. Alhamdulillah beliau bersedia untuk mengisi podcast pada kesempatan kali ini. Mari pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bi kabarnya Bi? Sehat? Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan agak serak-serak basah, entah kering ini basah. Basah Bi kayaknya. Iya basah. Ya. Kita menyempatkan diri juga dah. Pengen silaturahim dengan segenap ya karyawan, asatid, guru-guru dan sebagainya. Amin. Yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Amin. Alhamdulillah kali ini baru Abi menyempatkan diri. Alhamdulillah. Memang udah lama nih Bi, kita pengen bincang-bincang bareng ya. Biar nih bisa disaksikan oleh para pemirsa. Pengen ketemu dengan Abi sebenarnya melalui podcast ini Bi. Siap, insya Allah. Nih ada banyak Bi pertanyaan-pertanyaan dari kita nih ya. Mungkin nanti Abi bisa memberikan informasi kepada masyarakat seluruhnya ya, di mana saja berada. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak-banyak. Abi lagi. Siap, Bi. Siap. Santai Oke. aja ya. Santai aja, Bi. Nanti Abi akan berulang lagi lebih banyak nanti. Siap. Ya, penampilan. Oke. Siap, berarti siap podcast lagi, Bi ya. Iya. Yang penting lengkap aja. Iya. Simpel-simpel aja. Iya. Pertama gini, Bi. Mungkin nanti Abi biografi Abi nih dari mulai perkenalan Abi secara lengkap nih, nama Abi gimana, siapa, dan termasuk pendidikannya Abi laksanakan dulu. Oh iya, Abi ini ya dilahirkan di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Menurut orang tua, yaitu pada tahun
1957. 57 ya. Subhanallah. Di bulan Februari tanggal 2 waktu itu. Tanggal 16. 16 Februari. 16 Februari. Ya. Mudah-mudahan benar itu. Amin. Iya. Sebab maaf ya, kadang-kadang orang tua dulu itu mencatat kelahiran kita. Iya. Main gampang aja. Tebak-tebakan aja ya. Dulu kan belum ada seperti anak-anak kita sekarang. Belum ada pulpen Lengkap kayaknya. dengan itu apa namanya, akte kelahiran. Akte kelahiran. Sebagainya, iya. Belum ada. Ya, Abi anggap sekitar itulah. Ya, pokoknya. Sebab kita boleh bisa menghitung dari mulai kita sekolah. Ya, mulai kita sekolah. Jadi kira-kira pada waktu sekolah itu dulu umur kita 6 atau 7 tahun mungkin sekitar itu. Iya. Ya. Maka ya mudah-mudahan umur yang Allah berikan ini masih ada. Mudah-mudahan Allah perpanjang lagi umur Abi. Amin. Dengan sehat walafiat. Amin. Dan akan bisa membangun terus, membina terus pondok pesantren Al-Musyarrafah ini. Dan alhamdulillah dengan tafaulan orang tua Abi memberi nama Ahmad Nawawi. Ahmad Nawawi. Subhanallah. Kalau nama Ahmad itu kan sebetulnya disunahkan oleh Rasulullah. Ya gitu ya, Bi. Iya. Anda nih kalau punya anak mesti dikasih nama semacam itu. Ahmad ya. Harus ada salah satunya yang Ahmad. Ada sih punya anak. Tapi yang laki-laki. Iya. Jangan perempuan. Iya. Yang laki-laki harus ada nama Ahmad atau Muhammad. Muhammad. Itu anak kita. Tambahin itu. Kadang-kadang orang yang fanatik dengan agama, yang tekun, yang istiqomah, anaknya antara Ahmad dan Muhammad itu aja. Begitu ya. Iya itu aja. Cuma tambahannya aja yang beda. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan banyak umur Abi sekarang. Sekitar deh ya. Udah melebihi umur Rasul. Subhanallah. Umur Rasul boleh dikatakan 63. 63. Tapi Abi udah 66. Subhanallah. Dapat bonus, Bi. Mudah-mudahan Allah masih perpanjang. Alhamdulillah. Sebab cita-cita Abi masih jauh. Bi, kalau boleh kita tahu nih, Bi, riwayat Abi mondok dulu di mananya, Bi? Abi lokal aja. Lokal. Oh, enggak di internasional. Nah, Abi nggak keluar negeri. Lokal aja. Sebab saat itu memang masih jarang. Ya, kalau untuk di kampung kita sini di pribumi DKI itu masih jarang yang keluar negeri. Jadi kebetulan setelah di tengah-tengah Abi mondok di sekitar Jawa Barat aja lah. Oh, Jawa Barat. Sekitar Jawa Barat aja Abi. Ya, lokal aja. Cuma pindah dari satu pesantren sekian tahun, pindah lagi gitu aja. Subhanallah. Istiqomah Ibu ya. Kita punya target. Kita pesantren ini adalah di rantau. Apa yang kita cari di rantau ini? Nah, kita menuntut ilmu. Dengan apapun perjuangan menuntut ilmu kita tempuh dengan cara apapun juga. Alhamdulillah. Paling dasar itu paling rata-rata lah. Ya. Kalau kita mau pondok pesantren itu memang nggak betah. Begitu Bu ya? Iya nggak betah. Kalau Abi betah? Alhamdulillah ya betah nggak betah dibetahin aja. Iya subhanallah. Ya dengan cara apalah, Abi harus berusaha. Bahkan teman-teman Abi juga pada saat itu banyak pada yang nggak betah, ngajakin Abi pulang. Oh gitu. Iya, ya Abi mencobalah. Kalau bisa merayu mereka supaya jangan pulang juga. Tetapi ya memang rupanya nggak betah, ya dia pulang. Artinya sebagian teman-teman Abi banyak yang mundur sebelum waktunya. Iya betul. Tapi Abi nggak terpengaruh ya? Nah, Subhanallah. Abi harus, bahkan kalau saat itu mohon maaf ya. Iya. Abi ketika di pesantren tuh udah nggak punya ayah. Jadi ingat dengan ayah Abi. Enggak, ketika Abi dimasuk sama ayah atau memang masuk sendiri, Bi? Ayah sudah wafat waktu itu. Ya, udah wafat orang tua Abi. Abi itu mempunyai ayah, udah wafat. Dia seorang guru ngaji di lingkungan situ ya. Itu kalau ngajar di tengah-tengah malam, habis sholat maghrib, sholat isya, berangkat keluar bawa lentera. Di kampung ini belum ada listrik. Belum ada listrik, belum ada telepon.
Itu tahun berapa ya, Bi? Wah, itu tahun 60-an. 60-an ya. Ya, tahun 60, tahun 50. 50. Ya, pada saat itu. Maka pada saat itu ya Abi masih kecil ya itu waktu beliau itu. Sebab umur Abi 10 tahun beliau wafat. Jadi Abi nggak ngalamin masa remaja, apalagi masa dewasa bersama seorang ayah. Jadi ketika di pesantren pun sudah nggak ada ayah di sisi kita. Oh, luar biasa, Bi. Nah itu ketika nggak betah, ya ketika nggak betah, Abi di pesantren, Abi ambil aja Al-Quran, baca Yasin, hadiahkan buat orang tua, almarhum, itu aja. Oh, gitu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah saya betah gitulah. Subhanallah. Jadi merinding nih, Bi. Dengarnya. Subhanallah. Itu perjuangan Nabi. Berkah orang tua, Bi ya. Iya. Sambil meneteskan air mata. Ingat, saya kesini adalah ke pondok pesantren ingin menuntut ilmu. Subhanallah. Godaan semacam ini saya pikir biasa. Masalah betah atau tidak betah, atau ya masalahnya apa namanya, kita memang dirantau orang, jauh dengan orang tua. Lebih lagi dengan orang tua saya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat dari Allah di sana serta maghfirahnya. Pokoknya Abi ini benar-benar dengan tekad dan kuat ya, harus berhasil. Betul. Ya pokoknya nggak terpengaruh dengan teman-teman yang pada mundur sebelum waktunya. Alhamdulillah, Bi ya. Sampai alhamdulillah akhirnya Abi sukses. Alhamdulillah. Baik nih, Bi, selanjutnya kita pengen tahu nih, Bi, sebenarnya apa sih yang mendorong atau yang menjadi motivasi Abi ini ingin membangun sebuah pondok pesantren yang namanya pondok pesantren Al Musyawarah? Apa itu, Bi? Begini ya. Jadi ketika Abi awal belajar sebetulnya dulu, memang kita untuk menuntut ilmu. Dan awal belajar tuh sama orang tua sendiri. Waktu masih kecil. Belajar agama. Belajar baca Quran. Belajar doa-doa. Bacaan untuk sholat. Itu belajarnya sama ayah. Ayah saya di sini orang Betawi asli. Ibu juga Betawi asli. Asli Jakarta dua-duanya. Saat itu punya tanah lebar. Alhamdulillah. Ya lumayan di Jakarta kalau punya tanah 3 hektar kan lumayan. Subhanallah. Luar biasa. Begitu kira-kira. Nah pada saat itu ya memang orang tua saya juga petani dulu sebetulnya. Ya cita-cita saya melihat perjuangan orang tua mendidik umat di sekeliling kampung kita, di desa kita, dulu Kreo namanya. Kreo ya. Setelah ada pemekaran DKI Jakarta, maka sebagian Kreo ini diambil DKI, ya masuk ke wilayah DKI, provinsi DKI. Dulunya Tangerang, Banten. Kemudian inilah termasuk masuk kepada Kelurahan Petukangan Utara yang ada di sudut Jakarta ini. Memang perbatasan. Antara DKI dengan Tangerang. Dengan Tangerang. Bahkan ke utaranya perbatasan dengan Jakarta Barat. Iya. Kelurahan Joglo, Kembangan ya. Alhamdulillah berjuang terus kita untuk ini dengan penuh kesabaran. Bahkan memang cita-cita Abi karena ditinggalin harta oleh orang tua. Ini Abi harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Subhanallah. Disitulah terinspirasi Abi untuk membangun pondok pesantren, walaupun kecil-kecilan, sesuai dengan kemampuan Abi untuk di Jakarta. Subhanallah. Begitu. Dan di Jakarta harus ada pesantren. Sebab saat itu yang ada cuman paling banyak di Jawa Timur sebetulnya. Oh gitu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi Jawa Barat aja. Soalnya kalau kita melayani belajar di Jawa Barat aja juga udah cukup capek. Apalagi kalau bisa ke Jawa Timur. Alhamdulillah. Karena orang tua kita pada saat itu sudah tidak ada, tinggal ibu. Jadi bilang ibu udah cukup dari Jawa Barat aja. Jadi ibu bisa nengokin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Begitu. Subhanallah. Dan ibu nengokin sambil bawa timbal dah. Buat timbal. Timbal itu berarti makanan. Makan nasi yang dibungkus rapi. Pakai apa itu? Dengan daun pisang. Keraras. Ada ikan asinnya. Ada ikan asin. Itu timbal namanya. Iya.
Iya, iya. Dibuka di sana, makan rame-rame sama teman-teman santri. Luar biasa. Luar biasa. Dan hasil dari hasil bumi Sendiri. hasil bumi sendiri. Iya. Kan di kebun yang seluas itu ada pun sawo, ada pun sawo itu kan berbuahnya nggak berhenti, nggak ada musiman, terus-terusan. Iya. Dari situ diantaranya. Kemudian ada peternakan ikan dan sebagainya. Itulah saya dibesarkan dari hasil tani. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau Abi dulu membangun pondok pesantren gitu Bi, sebenarnya di lahan yang tadi itu ya mungkin 3 hektar Bi ya. Iya. 3 hektar. Dulu 3 hektar. Sebenarnya itu punya modal berapa tuh Bi? Begini ya. Kalau 3 hektar dulu kan, Iya dulu. itu punya orang tua saya. Punya orang tua. Tapi bagian saya nggak segitu. Oh, gitu. Saya banyak punya kakak. Oh, iya. gitu. Kakak kasih. Kebagian lah kurang lebih hampir setengah hektar. Setengah hektar. Lebih dikit dah. Sekarang alhamdulillah lebih daripada setengah hektar. Iya. Itu pada saat itu gini ya, saya sebetulnya ketika membangun pondok pesantren, saya harus kita harus punya penghasilan untuk kebutuhan pribadi dulu. Oh, untuk menyokong pribadi. Sekarang untuk pribadi, untuk rumah tangga udah bisa cukup, baru saya akan membangun untuk pondok. Artinya ada usaha sampingan gitu. Betul, harus ada. Sebab saya membangun pondok pesantren ini bukan mencari keuntungan materi dari pondok pesantren. Begitu. Saya ingin menyokong terus, menyumbang terus untuk pondok pesantren. Sebab setahu saya, kita belajar di pondok pesantren itu tidak terlalu diberatkan masalah pembiayaan. Yang penting asal ada kemauan belajar di pondok pesantren. Subhanallah. Sehingga saya bisa menampung guru dan bagaimana caranya supaya jangan sampai honor untuk guru itu tertunda-tunda. Iya. Saya pikirkan. Kalau boleh tahu Bu, Bi, dulu di awal-awal sebagai penyokong dana buat keperluan rumah tangga, apa sih usaha-usaha yang pernah dijalan, Bi? Subhanallah. Pemirsa pengen ngintip kayaknya, Bi. Saya itu setelah dari pesantren saya kuliah, setelah kuliah apa yang saya lakukan? Apakah langsung bangun pesantren? Enggak. Saya harus membenahi ekonomi keluarga dulu. Keluarga. Jangan sampai nanti keluarga ini mengharapkan penghidupan dari pondok pesantren. Jangan dulu. Sekarang untuk keluarga dulu. Keluarga, saya juga petani. Bertani saya. Bertani saya membuat saya buat kandang ayam. Kandang ayam. Iya, bikin ternak ayam saya pada saat itu. Mohon maaf, saya minum dulu. Silakan. Bikin kandang ayam broiler pada saat itu. Broiler ya? Iya. Kemudian saya lihat di lingkungan kita ekonomi peternak ayam itu lumayan juga. Sampai-sampai saya membangun satu koperasi. Koperasi peternak unggas. Koperasi peternak unggas di Jakarta Selatan. Ada 2 koperasi cuman di Jakarta Selatan untuk unggas. Saya termasuk membangun koperasi peternak unggas 2. Yang kedua. KPU JSD 2. Ya, koperasi peternak unggas itu KPU. Iya. Bukan komisi pemilihan umum. Bukan. Iya. Bukan. Koperasi peternak unggas. 2. Alhamdulillah saya termasuk pengurus juga. Bahkan ketika kita membangun, menghimpun anggotanya adalah peternak-peternak yang ada di Jakarta Selatan. Berhasil ya, Pak? Sukses. Alhamdulillah, sampai Pondok Labu, ya kan, sampai Lebak Bulus. Di Lebak Bulus itu ada peternak unggas yang paling terkenal ternak ayam situ, Pak Haji Murtani.
Oh iya. Sampai sekarang juga masih terkenal beliau. Subhanallah. Tapi bukan peternak unggas lagi sekarang mah. Iya. Udah pengusaha besar kan ya? Bukan, jadi dia punya ini barangkali sekarang udah menjadi hotel-hotel. Oh iya, udah berubah. Di situ Lebak Bulus, tahu sendiri Lebak sekarang. Bulus udah kota. Ya di sana itu paling maju. Oke, Abi, ini kita mau ngintip sedikit nih dulu ketika Abi buka pondok pesantren, sebenarnya apa santri yang dibina langsung banyak atau bagaimana, Abi? Sebetulnya saya kalau pengajian anak-anak itu dari awal juga dulu udah ada pengajian sini. Oh gitu. Pengajian istilahnya semacam kayak santri kalong nih. Santri kalong. Santri kalong ya, ngaji sama kita, belajar sama kita. Bahkan sekarang udah jadi sarjana, doktor segala macam. Kalau santri kalong itu ngaji malam, pagi pulang gitu. Iya. Pokoknya malam ngaji nginep gitu ya. Iya. Pagi pulang. Terus Jadi santri di kalong. siang harinya pagi atau sore mereka itu pada sekolah. Pulang sekolah datang ke rumah Abi. Saya Abi ngajak sholat maghrib berjemaah. Kemudian ngaji sampai datang waktu Isya. Isya kita sholat berjemaah, ngaji lagi, belajar sekolah. Nah, belajar bersama, pelajaran sekolah. Setelah itu kira-kira jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 10 belajar itu. Nanti tidur semuanya istirahat. Iya. Di mana? Di rumah Abi aja. Oh. Di rumah Abi. Pada waktu itu belum punya keluarga Abi. Iya. Di rumah orang tua, di rumah orang tua. Orang tua memang agak luas, jadi anak-anak bisa pada nginep situ. Nampung sekitar ya 450 orang lah anak-anak itu. Sampai 50 orang Iya, ya. kira-kira. Sekeliling ini semuanya merasakan itu pada waktu itu. Berarti memang rata-rata mungkin bagian nasi dari dari petukangan utara kayaknya. Begitu. Dan kebetulan kita memang banyak keluarga di sini. Jadi itu encang-encing segala macam itu anaknya. Iya, udah ngaji tuh anaknya. Ya. Manggilnya juga sama Abi waktu itu masih encing gitu. Cing Ahmad gitu, Cing Ahmad gitu ya. Cing Ahmad. Dan kemudian Abi daya tarik kepada mereka nih, anak-anak ini senengnya apa? Olahraga. Nah, cari kebun kosong di situ, kita beliin bola, ayo pada main bola situ. Oh gitu, supaya pada betah hal itu. Iya. Sebuah trik aja ya. Iya, itu aja kira-kira. Ini Bi, dalam arti ketika Abi membangun sebuah pondok kecil ya, anak-anak yang dididik artinya memang adalah anak sekitar Petukangan Utara. Ada nggak sih Bi mereka yang angkatan pertama tuh, ada nggak yang mungkin saya kenal di angkatan pertama pernah yang mondok di Abi itu? Ya kalau yang kenal Siapa-siapa aja gitu. ya termasuk pimpinan-pimpinan yang di sini itu ya. Oh siapa tuh Bi? Ustadz Haji Hendra Naupan. Pernah juga di orang pertama mungkin. Pertama. Haji Hendra Naupan. Betul. Haji Jaka Maulana. Haji Jaka Maulana. Ya kan? Itu kepala sekolah, SDI. Yang ada terutama yang di sini adalah Haji Naupan. Hendra Naupan. Yang kemarin pernah jadi kepala sekolah MTS Al-Musyawarah. Bahkan sampai 2 periode beliau. Sekarang beliau sudah Semangatnya dikambil. luar biasa. Dari mulai pertama berdiri ini. Subhanallah. Iya. Dan kalau Ustadz Ali Nurdin itu anak dari famili juga sih, keluarga. Dan beliau tuh dari Gontor sana ya. Dari Gontor. Ditarik sama Abi untuk jadi kepala sekolah pada mulanya. Iya. Begitu. Dan sekarang kalau murid-murid Abi yang dulunya dari pesantren-santri Kalong, ada yang jadi dokter sekarang. Subhanallah. Jadi dosen itu di UIN pada itu. Alhamdulillah. Sukses. Mereka lanjutkan. Iya. Mereka belajarnya itu sampai ke Kairo, ke Sudan sana. Iya. Alhamdulillah banyak berhasil. Kalau konon kabarnya pernah saya dengar Bi, pernah katanya kebanjiran pada pesantren Nabi. Pernah. Apalagi kita yang musim hujan gimana itu? Soalnya gini ya, kita membangun pondok pesantren itu yang di lembah tanah yang rendah. Di bawah ya. Dulunya empang itu sebetulnya. Ya empang dulu. Empang itu. Iya. Ada berapa empang? 5 empang yang diuruk sama Abi. Ya. Yaitu tanah kurang lebih 3.000 meter diuruk sama Abi itu dibangun untuk pesantren itu. Sempat kebanjiran ya. Banjiran. Dulu pada mula pertama ya kita bangun hanya di pinggir-pinggir empang aja dulu. Oh iya. Itu dulu ya. Pada waktu masih santri Kalong. Iya. Itu hanya di pinggir empang. Mereka pada ngaji. Bahkan zaman dulu mohon maaf ya. Dia pada buang airnya juga di atas empang. Nyemplung aja udah.
sambil ngempanin ikan. Subhanallah. Sambil menyelam minum air. Dan di apa namanya ada kita bikin kandang ayam juga mulai pertama di atas sebelah Embang di pinggir Embang. Iya, Jadi kotoran ayam tinggal digiring aja ke Embang dimakanin ikan. Jadi memang jadi salah satu juga trik untuk membesarkan ikan lele ya. Iya, di antaranya lele. nanti dengan cara begitu subhanallah ya. Ikan gurame. Iya, gurame ya. Subhanallah. Subhanallah. Sampai akhirnya pesantren Abi itu berkembang dan berkembang sampai yang sekarang ini, Bu ya. Alhamdulillah. Al-Musyawarah sudah didengar oleh halayak ramai di dunia luar sana, Bi. Alhamdulillah. Berarti ini berkat perjuangan Abi, berkat istiqomah Abi, ya mudah-mudahan ini terus bisa berkembang, terus lebih maju lagi, Bu. Amin. Oke, baik, Bi. Ini yang terakhir begini, Bi ya. Sebenarnya apa sih harapan Abi ke depan untuk dari adanya pesantren ini, Bi? Harapan Abi ke depan yaitu tetap di dalam tugas amar ma'ruf nahi munkar ini. Yaitu pesantren yang Abi sudah bangun supaya bisa ada yang melanjutkan seterusnya. Amin. Jangan sampai begitu Abi berpulang ke rahmatullah, Abi tinggal lenyap semuanya. Jangan sampai terjadi begitu. Iya. Itu harapan Abi. Makanya Abi mengharapkan anak-anak yang pesantren sini langsung mengabdi sini, di satu saat harus jadi guru di sini dan seterusnya begitu. Amin. Dan kepada anak-anak juga begitu juga. Amin. Jadi supaya pesantren kita ini tidak mengandalkan pada figurnya sang Abi saja. Begitu. Satu saat banyak itu alumni-alumni kita yang sudah berpengalaman, insya Allah membantu untuk kemajuan pondok pesantren kita selanjutnya. Itu harapan Abi. Oke, luar biasa, Bi. Ini harapan Abi ya. Mudah-mudahan ini bisa disaksikan oleh para pemirsa, terutama para santri-santri Abi. Mungkin, Bi, ada pesan-pesan buat santri-santri Abi nih sebelum kita tutup, Bi? Ya, kepada para santri sekalian, baik yang senior maupun junior, bersemangatlah dalam rangka mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar ini di muka bumi, sehingga kita insya Allah tercatat di sisi Allah sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tidak akan sia-sia, tapi itu harus dengan semangat, kemauan yang istiqomah terus. Dengan semangatan kita pasti Allah akan mendorong terus, membela terus, dan memberikan petunjuk kepada kita yang terbaik semuanya. Insya Allah sukses Al-Musyawarah. Amin. Begitu kira-kira. Ya, baik pemirsa sekalian, subhanallah, tidak terasa kita sudah lama berbicara nih dengan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Musyawarah. Dan oleh karena itu tentunya dari perbincangan ini menjadi sebuah yang bisa kita sama-sama ketahui tentang Al-Musyawarah ya, tentang bahkan tadi disebut bahwa angkatan pertama dari Al-Musyawarah ini adalah santri-santri yang sudah menjadi pimpinan-pimpinan tertinggi di mana-mana. Ya, seperti Bapak Haji Hendra Naupan ya, ST, sekarang sudah di Kanwil ya, subhanallah. Luar biasa karena keberkahan ilmu dari seorang guru ya, sehingga santri-santri Al-Musyawarah bisa lebih berkembang di luar. Ayah bunda, pemirsa Al-Muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah bincang kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaat untuk kita ambil buat kita semua. Dan akhirnya kita tutup podcast kita kali ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.